Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Hermawan dari ILHA 6C. Di sini saya akan mempresentasikan suatu makalah yaitu tugas hadis ahkam, yaitu yang berjudul pembagian giliran terhadap istri. Pertama, redaksi matan hadisnya yaitu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'hu muttafaqun alaih. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW apabila ingin bepergian, maka ia mengundi di antara para istrinya, siapa yang keluar bagiannya namanya, maka beliau akan keluar bersamanya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Pertama itu lanjut bergabi sahabat. Bagi sahabat yaitu Aisyah binti Abu Bakar, itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari pernikahan istri keduanya yaitu Ummu Ruman yang telah melahirkan yaitu Abdul Ar-Rahman dan Aisyah. Dan Aisyah ini termasuk ibu orang-orang mukminin, Ummu Mukminin. Aisyah binti Abu Bakar ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang masih gadis, masih perawan. Sedangkan dengan istri-istri Nabi beliau yang lainnya yaitu adalah janda. Di nama dan nasabnya Aisyah adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafa bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunda beliau bernama Ummu Ruman binti Umair bin Amir bin Lahman bin Haris bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Di dalam periwayatan hadis, Aisyah, istri Nabi Muhammad Aisyah ini juga dikenal sebagai perawat terbanyak menghafal hadis, sehingga dia mendapat sebagai gelar al-mukatsirin, orang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sebanyak 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya terdapat 297 hadis dalam kitab Shahihain, yaitu kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, dan sebanyak 174 hadis mencapai derajat muttafaqun alaihi. Bahkan para hadis menempatkan beliau ini pada posisi kelima penghafal hadis setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Lanjut ke tahrij hadis. Yang pertama yaitu dalam Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kitabnya itu hibah, keutamaan dan anjuran melakukannya. Babnya menghibahkan seorang budak wanita kepada selain suaminya. Nomor hadis 24.004. Yang kedua yaitu Imam Muslim dalam sahihnya ya, kitab keutamaan sahabat, bab keutamaan Aisyah radhiyallahu anhu, hadis 4044 777. Lanjut ke skema pohon sanad. Jadi masdar al-asliyahnya yaitu Imam Bukhari, pertama rawi al-hadisnya itu Rasulullah, baru Aisyah, ke Urwah, ke Zuhri yaitu Yunus, dan Ibn bin Musa. Dalam skema Imam Muslim riwayatnya itu pertama Rasulullah, Rasul ke Aisyah, dari Aisyah ke Aisyah Muhammad, Ibnu Abdul Mulaika, Abdul Wahid bin Aiman, dan Abdul Aim bin Humaid, Ishaq bin Ibrahim bin Al-Hanzali. Derajat hadis. Jadi derajat hadis yang dicantumkan dalam kitab Tauhidul Ahkam bin Bulughul Maram dalam oleh Abdullah bin Al-Bassam mengenai hadis yang ketika bepergian Rasul akan mengundi istri-istri beliau. Hadis ini sahih menurut para ijma ulama dan
dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Dia dari kesimpulannya yaitu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safar aqra baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja samuha kharaja biha mahu. Dari kesimpulan masalah alihannya dari Imam Bukhari yaitu Al-Zuhri an ukhrana an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kesimpulannya idza arada safaran aqra baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja samuha kharaja biha mahu. Maka yaksimu likulli mar'atin minha yawmaha waliyatuhu ghairu sawatin biyatin zama'atan wahabat yawma waliyataha ya'ashi jawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtigi bidalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Imam Muslim masalah ayat Imam Muslimnya asbabul wurudnya itu an Abi Naim an Abdul hadisna Abu Naim hadisna Abdullah Yuwail ibn Aiman hadisni Ibnu Abi Muqaykah Qasim bin Muhammad Aisyah qala qala Rasulullah sallallahu. Dari kesempatannya itu idza kharaja aqra baina nisa'i fataratal qira'ata ala Aisyah wa qasata fa kharaja jatama'ahu jami'an wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana wa lima Aisyah yatahaddatsu ma fa qalat hadatha fa tarkabina lailata ba'ir aw akaba'irika tatandiruka wa anzuru qalat bala wa kabat Aisyah bairuhu qad khasata ala bair Aisyah faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jamala Aisyah alaihi hakisa falamma summa ma'aha hatta nazalu faqad qadatahu Aisyah fa'arata falamma nazalahu ja'alat taj'alu rijala baina idaihi wa taqulu ya rabbi sid alana aqraba aw hayyatalada ani rasulaka wala astati'u an aqula lahu syai'a. Lanjut ke syarah hadisnya yaitu pertama kosakata hadis. Kosakata hadisnya itu aqra baina nisa'ihi. Dari kata al-qurah. Jadi barang siapa yang keluar undiannya maka bagiannya tersebut. Jadi ketika Rasul ingin pergian bersama istri beliau mengundi siapa yang keluar dari undian itu maka dialah keluar bersama Rasul, berpergian bersama Rasul. Fa ayatuhunna, istri mana saja yang keluar bagiannya tertera namanya maka Nabi keluar bersamanya dari ia berhak namanya Nabi. Jadi siapa yang tadi diundi keluar namanya maka ia berhak keluar bersama Rasul berjalan-jalan. Sahmuha yaitu sahmuha di sini untuk asiham, bentuk jamak dari sahmun. Jadi ia sesuatu dikatakan untuk keberuntungan bangsa pembagian yang mendapat giliran maka hal ini menjadi miliknya. Jadi dalam undian itu suatu keberuntungannya. Cara undian dilakukan oleh Rasulullah SAW menggunakan, jadi cara undian Rasul itu menggunakan beberapa cincin. Jadi Rasul itu mengambil semua cincin para istri beliau terus diserahkanlah kepada seorang sahabat untuk dikocokkan. Jadi siapa yang keluar nanti cincinnya dari kocokan ini, undian ini, berartilah dia nanti yang ikut bersama Rasul. Imam Asy-Syafi'i berkata Nabi SAW membuat undian dengan untuk bentuk kecil-kecil di mana masing-masing tertulis nama pada bagian tersebut. Lalu ditutup dengan baju, kemudian tangan seorang masuk ke dalamnya lalu ia mengeluarkan satu undian. Lalu dilihat siapa pemiliknya dan diserahkan kepada undian ini. Undian ini memiliki beberapa cara lain. Jadi undian ini tuh banyak sekali caranya dengan kata Imam Syafi'i, Rasulullah SAW dengan suatu kain ia menuliskan suatu tulisan kecil dimasukkan kain itu, nanti diambil dari kain itu siapa yang keluar dari nama itu maka keluar bersamanya. Nah, hal penting dari hadis ini yaitu pertama dalam hadis ini terdapat keterangan mengenai kewajiban berlaku adil di antara para istri sampai apabila suami ingin bepergian lalu ditemani oleh sesudahnya. Jadi dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya apabila kita mempunyai istri 4, 3, 2 itu berlaku adil terhadap istri-istri kita. Sampai kita pun ingin bepergian harus berlaku adil. Nah, yang kedua, sungguhnya seorang suami apabila tidak ingin bepergian bersama dengan istrinya, dengan istri semuanya, maka yang menentukan adalah undian terjadi antara mereka. Istri yang undian keluar maka ia berhak menemani dalam pergian tersebut. Jadi apabila seorang suami tidak ingin bepergian
bersama bersama semua istrinya, nah ia berhak menentukan undian dengan suatu undian. Jadi siapa undian keluar maka ia keluar bersamanya. Yang ketiga itu Imam Qurtubi berkata, sebagian ulama kita berdalil dengan ayat ini, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi. Siapa di antara akan memelihara Maryam, Quran Surat Al-Imran, di atas pengukuhan undian. Jadi undian dalam syariat kita bagi siapa yang izin berlaku adil di dalam pembagian waktu giliran inilah sunnah menurut mayoritas ahli fikih. Jadi undian dalam mengundi giliran untuk istri itu adalah sunnah menurut ahli fikih. Dan penentuan tentang undian dilakukan bagaimana oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Sebagaimana Abu Ubaid berkata, hal penting dari keempat itu Abu Ubaid berkata, sok Nabi yang melakukan pengundian ada 3, Yunus, Zakaria dan Muhammad SAW. Ibnu Al-Munzir berkata, menggunakan undian seperti ini menggunakan ijma ulama di mana tidak ada alasan untuk menolaknya. Jadi menggunakan undian itu menggunakan ijma ulama. Ibnu Arabi berkata, manfaat ini adalah mengeluarkan keputusan disembunyi saat masing-masing ingin menangkan. Dan tidak dapat berjalan dengan adanya keran dari masing-masing. Jadi manfaat ujian ini untuk mengambil suatu keputusan yang tersembunyi dari saat masing-masing. Suatu ingin menangkan. Kemudian tidak dapat berjalan dengan adanya keran dari masing-masing. Yang keenam itu undian memiliki beberapa bentuk, baik dengan kertas, batu, cincin. Oleh karena itu, bagian bentuk undian ini tersebut dibolehkan. Di dalam hadis terdapat penegasan bahwa boleh undian dalam bagaimana dari atas bahwa baik bagi para muda hendaknya mereka tidak pergi keluar rumah kecuali disertai oleh istri mereka agar dapat meredukan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi apabila kita mempunyai istri 3, 2, jadi berhak itu harusnya dengan ujian agar kita menjaga pandangan kita dari syahwat lain. Nah, hal yang penting nih kelapan juga apabila seorang banyak bepergian di luar negeri, ia menginginkan salah seorang istri bersamanya, maka tersebut boleh karena ia adalah hak istimewa tidak diragukan lagi. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal ucapan, karena yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.